Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sholat isya, jamaah sholat tarwih, ustadzat, santriyah, al-mawaddah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa menjalankan sholat isya, sholat tarwih berjamaah dengan sehat, kuat, walafiat. Semoga sisa-sisa waktu bulan Ramadan ini kita bisa laksanakan dengan lebih baik. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya salam sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan semoga kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, dan nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya yang akhirnya bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya yang di luar mendengar ya. Ya, kalau enggak mendengar yang penting diam. Nah, yang penting diam mendengarkan. Alhamdulillah, materi pada malam hari ini yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, anak-anak semuanya, siapa itu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Nah, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr itu sudah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu orang yang merugi secara umum. Kemudian ini khusus untuk bulan Ramadan. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Maka kalau kita tidak meningkatkan ibadah kita, tidak meningkatkan amaliyah kita, kita termasuk orang yang rugi. Kalau kita tidak puasa, termasuk orang yang merugi. Kalau kita biasa-biasa saja seperti hariannya, kita termasuk orang yang merugi. Nah, kemudian secara khusus dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, dan ini saya yakin sudah banyak yang hafal hadisnya. Rubba min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Rubba min so'imin laisa lahu min siyamihi illa alju wal atos. Wal atosi, haus. Ju itu lapar. Rubba min so'imin, berapa banyak orang
yang berpuasa laisa lahu min syamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala dari puasanya, illal ju' wal atos, hanya dapat lapar dan haus. Nah, siapa mereka? Nah, yang hanya mendapatkan lapar dan haus itu adalah orang-orang yang berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum dan hal-hal yang tidak diperbolehkan selama berpuasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum. Terus yang didapat hanya lapar dan haus. Jadi anggota keluarga yang lain, anggota tubuh yang lain, jadi anggota tubuh mata, telinga, hidung, tangan, kaki itu tidak ikut berpuasa, tidak ikut mengekang hawa nafsu, tidak ikut mengekang apa yang tidak boleh dikerjakan. Tidak makan, tidak minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi mulutnya suka ghibah. Ada di sini. Mulutnya ghibah. Nah, ini katanya puasa tapi ghibah. Apa itu ghibah? Al-ghibatu hiya dzikruka akhoka bima yakrohu. Ghibah, engkau menyebut saudaramu apa-apa yang ia benci. Kamu ghibah. Jadi yang mulutnya ghibah, bahasa Jawanya ghibah itu ngerasani. Nah, yang suka ngerasani, suka ghibah ketika berpuasa, puasanya rugi, hanya dapat lapar dan haus. Ghibah. Nah, selain ghibah, mulutnya suka mengadu domba, namimah. Nah, ini namimah, mengadu saudaranya, mengadu kawannya, mengadu-ngadu kawannya supaya bertengkar, kawannya supaya tidak akur, supaya tidak rukun. Jadi mulutnya mengadu kawannya, mengadu temannya. Nah, itu termasuk yang menyebabkan puasanya tidak mendapat pahala dari Allah, yang didapat hanya haus dan lapar. Kemudian yang berikutnya, berpuasa tapi bohong. Puasa tapi bohong. Nah, ini termasuk puasanya tidak mendapat pahala, yang didapat cuman lapar dan haus. Kemudian bersumpah tapi palsu, al-yaminul ghomus. Puasa terus sumpah, sumpahnya palsu. Nah, sumpah palsu ketika berpuasa menghilangkan, menghapus pahala puasa. Jadi puasanya rugi, hanya dapat lapar dan haus. Terus yang berikutnya an-nadroh bisyahwah, melihat, memandang dengan nafsu,
memandang, melihat dengan nafsu. Jadi matanya tidak puasa, matanya melihat dengan nafsu syahwat. Puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah, yang didapat hanya haus dan lapar. Nah, hadisnya khamsatu asya tuhbitus shaum ai tubtilu thawabahu. Lima perkara menghapus puasa. Ai yaitu menghapus pahalanya puasa. 5 perkara yang menghapus pahalanya puasa. Yang satu, bohong. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, an-nadroh bisyahwah, melihat dengan nafsu. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang merugi di bulan Ramadan yaitu orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufarolahu. Rohima angfu rajulin, celaka orang yang ia diberi Allah umur sampai bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa menyelesaikan bulan Ramadan, tapi tidak menggunakan bulan Ramadan ini dengan minta ampun kepada Allah. Akhirnya ia tidak diampuni oleh Allah karena tidak minta ampun. Nah, ini termasuk orang yang rugi hidup di bulan Ramadan. Jadi mestinya karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, diperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak baca Al-Qur'annya, diperbanyak ibadahnya. Kalau mungkin sudah payah dengan baca Al-Qur'an, ditambah zikir, mengucap kalimah thayyibah. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa astagfirullah, dan yang lain-lainnya. Perbanyak ibadah. Kalau sudah tidak kuat beribadah, mulutnya, badannya tidak kuat beribadah, mulutnya tidak kuat untuk membuka mulut untuk bertasbih, untuk zikir, nah baru ini boleh tidur. Makanya ada hadis naumus soimi ibadatun. Jadi kalau membaca Al-Quran sudah payah, zikir sudah payah, nah jangan sampai mulutnya digunakan untuk ghibah. Jangan sampai digunakan mulutnya untuk ngadu-ngadu kawannya. Jangan sampai digunakan mulutnya untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Begitu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian semoga kita semuanya bisa mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir bulan Ramadan. Yang pulang ke rumah, yang boleh pulang ke rumah, di rumah supaya lebih ditingkatkan daripada ketika berada di pondok.
Siap ya? Yang boleh pulang, yang kelas-kelas boleh pulang di rumah supaya lebih meningkat daripada ketika berada di pondok. Cukup sekian, kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.